Dan narasumber hari ini, saya pun sangat ingin mencermati apa yang mereka akan sampaikan. Pasti penuh dengan tips-tips dan inspirasi ya, karena saya kenal Jauza Akbar Krito yang tadi, wah ini anak fisika nih. Tahu-taunya juga memiliki minat kepemimpinan dan terbukti ketika di DPR, ya ratusan orang ada di bawah kepemimpinannya Jauza, magang di DPR. Ada Sima juga yang pernah ya Sima itu berkegiatan di acara, bukan acara ya, satu giat ISMA ya, International eh, apa ya ISMA itu singkatannya, kegiatan yang sangat kompetitif sekali deh. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah ISMA itu pergi ke Pisa ya, ke Italia ya. Waduh Iya. pokoknya ada Lowen, Maharsika, Ira Salsabila juga. Wah keren banget. Bulkis ya, Bulkis juga anak muda ya tapi sangat minat di bidang seni dan juga kepemimpinannya juga tidak diragukan, soal alam, hobinya olahraga, ya basket ya kalau nggak salah ya. Juga baru-baru ini mengikuti kegiatan UNESCO. Wah, pokoknya udah deh, kalian beruntung sekali. Dan terima kasih ya untuk para narasumber yang sudah mau berbagi inspirasi. Karena kalian itu adalah contoh nyata bahwa anak-anak muda Berau khususnya memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan putra-putri lain dari daerah manapun. Bukan cuma dari Indonesia ya, bahkan kalian sudah membuktikan ketika ke luar negeri pun kalian memiliki prestasi. Dan itu bukan kebetulan, karena prestasi itu diraih dari satu ketekunan dan keberanian, dari kreativitas dan cara kalian yang benar-benar nanti pasti ada hal-hal yang menyegarkan dari diskusi ini. Ya, tolong nanti sama-sama kita simak, berau beruntung, kita punya acara hari ini yang begitu bagus, kita punya Bunda Lita yang sangat perhatian, kepala dinas dan bupati yang juga sangat memperhatikan generasi muda untuk terus berkarya. Boleh ya? Saya akan menyapa di virtual Zoom kepada nih kakak, mbak, nah Sima Sarli Salsabila, halo, Oh, Ibu. cantik sekali ya. Di sini beliau adalah mahasiswa statistika tingkat akhir di Institut Teknologi 10 November dengan IPK 3,60 ya, yang gemar mengeksplorasi ide-ide baru dan memadukan analisis data dan komunikasi yang kuat. Dan di sini beliau menyelesaikan sertifikasi data science dari apa ini? Dari IABAC ya, betul ya. Saya itu Iya. guru bahasa Indonesia. Jadi di sini saya melihat proyek yang banyak, lembaran tuh ada 4 lembar di saya. Jadi saya rangkum ya. Beliau adalah manajer branding, salah satu pendiri ya, dan di Kementerian Komunikasi dan Digital Kominfo. Dan di sini juga Badan Eksekutif Mahasiswa PSAD ITS ya Kak ya. Nah ini lihat, silahkan dibaca. Saya lumayan pusing juga membacanya moderator. Tapi sudah saya baca. Iya, saya sudah baca banyak sekali. Tadi rangkuman-rangkuman saja. Kita berikan waktu 15 menit kepada beliau. Silahkan Kakak Sima Sarli Salsabila untuk memaparkan hal-hal yang menarik dan unik dan luar biasa. Karena apa? 4 lembar dari catatan yang sudah dilakukan tentunya untuk anak-anak di Kabupaten Berau ini sangat bagus dan betul-betul memberikan motivasi yang kuat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Karyani selaku moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hetifah selaku Ketua Komisi DPR RI, kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau beserta jajarannya, Bapak Ibu tamu undangan dan adik-adik siswa peserta seminar literasi yang berbahagia. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Oke, mungkin langsung masuk ke materi hari ini ya. So, what Ya, can you find in college? Apa yang bisa kalian temukan di dunia perkuliahan nanti? Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang dunia perkuliahan, kita semua pasti punya bayangan masing-masing soal kuliah. Tapi apa sih sebenarnya yang akan kalian temukan di dalamnya? Apa yang membuat masa kuliah kalian itu begitu berharga gitu?
di kuliah inilah kalian diberi kesempatan untuk bisa mengeksplor diri, bertumbuh, dan men-challenge diri. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Sima, BTW aku orang Berau juga ya, kayak kalian. Sekarang ini aku udah menjalani semester akhir di jurusan Statistika Program Kelas Internasional di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Satu alma mater sama itu loh guys, Deo yang menang juara 3 COC, kalau tahu Class of Champion, dia anak ITS juga. Nah, FYI, untuk berada di posisi ini, di top 10 kampus di Indonesia ini, dengan pengalaman atau penghargaan yang ya cukup lumayan ini, ada ISMA Award di juara-juara business competition, dan lain-lain. Ini aku juga sama ya, kayak kakak sebelumnya ini, Bulkis, aku sempat gap year, tapi kalau aku malah gap year-nya 2 tahun. Kok bisa gap year? Emang dulu sekolahnya pas masih SMA males-malesan ya? Oh enggak ya teman-teman, padahal dulu itu waktu SMA aku tuh rajin banget, ambis banget belajarnya. Oh ya dulu aku itu lulusan SMA Negeri 1 Berau. Jadi dari kelas 10 semester 1, 2, kelas 11, terus kelas 12 itu aku dari awal sampai akhir itu selalu ranking 1 ya kan. Terus kok bisa SMA-nya ranking 1 terus tapi nggak bisa masuk ke universitas gitu. Iya, karena ada satu universitas yang aku incer banget gitu ya. Jadi nggak mau yang lain, nggak daftar yang lain gitu. Tapi ternyata ya bukan jodohnya di sana. Awalnya tuh nggak terima, tapi lama-lama akhirnya menerima juga. Nah, jadi dulu itu doanya, ya Allah kalau memang tempatku bukan di sana ya udah nggak apa-apa, tapi terima aku di top kampus lainnya di UI di UNER di ITS atau intinya yang kampus masih tetap deretan atas-atas lah di Indonesia gitu. Sampai akhirnya singkat cerita alhamdulillah keterima di ITS. Nah, di ITS ini aku memilih jurusan statistika karena sesimpel waktu SMA itu aku suka pelajaran kayak matematika, fisika dan yang berbau data gitu. Jadi kayak oke, kayaknya aku mau ambil jurusan statistika aja biar tetap ada hitung-hitungannya, tapi nggak matematika banget gitu. Oke, di sini aku bakal sharing setelah keterima di ITS itu aku ngapain aja. Jadi setelah diterima di ITS, disinilah perjalananku dimulai. Jadi nanti ini aku lebih ke cerita ya, berdasarkan pengalamanku selama kuliah. Balik lagi ke judul awal. What can you find in college? You'll find opportunities to compete. Tahun pertama kuliah, startnya ngapain? Kalau aku ikut berbagai kompetisi, jadi ikut-ikut aja, coba-coba aja. Jadi kebetulan di foto ini tuh, kebetulan di kampusku itu ada event Maba Cup waktu itu. Itu isinya lomba-lomba antar jurusan, tapi khusus untuk maba. Kurang lebih kayak classmate gitulah ya. Jadi di sini aku ikut lomba bisnis plan. Iseng aja sebenarnya gak ngerti juga maksud lombanya itu kayak gimana, tapi ya udah nekat aja nulis nama buat ikut. Jadi setelah terdaftar kan akhirnya kita cari tahu tuh petunjuk lombanya kayak gimana, apa yang harus dilakukan dan segala macamnya. Nah, ini kebetulan lombanya tim jadi bisa sambil diskusi gitu, sambil tukar pendapat, bagi tugas dan surprisingly itu timku berhasil jadi juara 3. Wah, gila itu bener-bener seneng banget dan gak expect juga sih. Soalnya kan tadinya ikutnya itu cuma iseng doang sama modal nekat. Makanya jadinya seneng banget. Dan ini jadi prestasi pertamaku waktu kuliah gitu. Semenjak itu, aku jadi suka ikut lomba-lomba bisnis plan dan bisa memenangkan beberapa kejuaraan bisnis plan dari yang tingkat nasional maupun internasional. Nah, terus yang paling memorable itu yang ini sih, yang jadi ini bisnis plan dari apa yang ngadain Pertamina. Ini lokasinya di Bali. Jadi pesertanya itu kalau nggak salah hampir 3.000 peserta gitu dan yang berangkat ke Bali itu cuman top 30 untuk babak final. Ya, walaupun timku waktu itu cuma bisa sampai top 10 gitu, tapi experience yang selama di sana itu sih yang mahal banget rasanya. Kayak ketemu tim-tim lain yang pada jenius-jenius keren-keren ide bisnisnya, terus juga di sana dibimbing mentor-mentor yang memang
expertnya di bagian itu, kemudian juri-jurinya juga orang-orang bukan kaleng-kaleng lah pokoknya, apalagi ini yang ngadain acaranya Pertamina kan, bener-bener gede banget. Selain itu, apa ada lagi? Oh iya, jadi nyoba-nyoba juga yang lain, kayak ikut duta kampus, kemudian ada duta maritim. Duta maritim ini juga nyoba-nyoba aja, sampai akhirnya bisa ngewakilin Kalimantan Timur waktu itu, dan berangkat ke Jakarta bertemu semua finalis dari seluruh Indonesia. Di situ bener-bener rasanya ngebuka mata banget gitu, karena jadi tahu nih kondisi daerah pesisir di Indonesia ini gimana setelah mendengar berbagai cerita langsung dari teman-teman finalis yang mewakilin daerahnya. Intinya banyak banget experience atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ikut-ikut kompetisi ini. Bonusnya ya bisa jalan-jalan gratis gitu sih. Lanjut, apalagi yang bisa ditemuin di perkuliahan? Organisasi. Jadi selain sering ikut lomba-lomba, di kuliah ini aku juga join organisasi seperti BEM, kemudian ada juga join kepanitiaan, ada bangun startup juga sama teman-teman dari berbagai jurusan. Nah, di sini kita bisa belajar leadership, communication, teamwork, sama time management. Kalau leadership kayaknya udah nggak perlu dijelasin lah ya, lebih lanjut kayak, karena kan itu udah general. Terus kalau communication, teamwork, di sini namanya kita berada di organisasi, maka kita nggak mungkin sendiri dong. Kita ada bersama kumpulan orang-orang di dalamnya. Nah, untuk menjalankan program kerja, kita butuh bantuan dari teman-teman kita. Misal ada yang jadi sekretaris, kan? Nah, jadi di sini kita secara nggak langsung tuh belajar bagaimana cara berkoordinasi, berdiskusi, dan teamwork untuk bisa menyukseskan proker tersebut. Join organisasi ini juga kita akhirnya mau nggak mau jadi dituntut untuk bisa memanage waktu antara kuliah dan kesibukan di luar kelas. Itu karena jujur join kayak ginian itu cukup apa ya, lumayan memakan waktu luang kita gitu, dan lumayan menguras tenaga. Jadi bener-bener harus dimanajemen waktunya dengan sebaik mungkin, karena kalau enggak bisa keteteran. Positifnya juga bisa bangun network dari berbagai jurusan. Oke, apalagi nih yang bisa didapetin waktu kuliah? Kesempatan ke luar negeri. Ini sih hal yang paling aku ngerasa kayak impian atau goal terbesar aku selama kuliah adalah bisa pertukaran pelajar ke luar negeri. Kenapa? Karena aku itu pengen banget ke luar negeri, guys. Jadi in my family, I'm the only one who has never been abroad. Jadi kayak sepengen itu bisa ke luar negeri, pengen bisa ngeliat dunia di luar Indonesia itu kayak gimana sih rasanya bisa menginjakan kaki di luar negeri itu gimana gitu, kayak pengen banget lah pokoknya. Sampai akhirnya alhamdulillah 2024 kemarin aku alhamdulillah lolos ISMA. ISMA itu Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi ini adalah program pertukaran pelajar kerjasama pemerintah Indonesia dengan universitas-universitas ternama dunia. Nah, jadi tadinya ya, aku itu waktu mau daftar ini tuh, aku nggak berani gitu mau nembak negara-negara kayak Eropa, Amerika gitu. Karena kayak mikirnya, gila pasti saingannya bakal ngeri banget ya mau ke sana. Kayak peluangnya bakal kecil banget nggak sih? Pasti nanti di sana isinya orang-orang jenius semua gitu. Kayak yang standarnya untuk diterima di sana pasti tinggi banget gitu. Jadi akhirnya awalnya tuh mikirnya ya yang penting keluar negeri aja dulu deh gitu, yang deket-deket. Harusnya kayak kalau univnya cuman di Asia gitu, harusnya lebih besar peluang masuknya kayak di Malaysia mungkin atau Thailand, Korea gitu. Tapi ternyata di dalam hatiku itu perasaannya daripada takut gagal, kayaknya aku lebih takut nyesel kalau nggak nyoba nembak yang tinggi sekalian nih. Jadi daripada nembak yang biasa-biasa aja, terus pas keterima ada perasaan nyesel kayak, waduh, udah gitu
nyoba nembak tinggi aja gitu kan, siapa tahu keterima. Jadi mendingan dari awal nembak yang tinggi aja, karena lebih baik menurut kayak lebih baik udah mencoba tapi gagal daripada nyesel nggak nyoba gitu. Jadi akhirnya 3 unit pilihanku waktu daftar itu, yang pertama di Prancis, kedua di Itali, tiga New Zealand. Nah, aku keterima di pilihan kedua di University of Pisa, Italia. Iya, Pisa, lokasi menara miring 7 keajaiban dunia itu. Nah, lanjut ya. Jadi September 2024 kemarin itu aku berangkat bersama 25 temanku dari berbagai kampus di Indonesia. Ada yang dari UI, ITB, UGM, UB, UNER, dan eh fun fact juga yang keterima di University of Pisa ini kebetulan paling banyak dari kampusku, itu ada 5 orang gitu. Nah, terus ini acara Welcoming Day International Students. Aku dengan bangga memakai dan memperkenalkan baju Dayak ke teman-teman baruku yang ada di sana. Terus kalau ini suasana kelasnya, jadi mungkin pada nanya ya di sana ngapain sih sebenarnya? Ya di sana kuliah ya, belajar selama 1 semester atau 6 bulan. So it was my first time studying abroad and in a completely different academic environment, and I love how it challenged me to adapt both in the classroom and in everyday life. I also got a chance to make friends from many countries, not just from Italy, but also from Mexico, Pakistan, Vietnam, and others. Di sana juga aku dan teman-temanku dari Indonesia itu ada bikin kayak pameran kecil-kecilan gitu lah, yang isinya itu memperkenalkan budaya Indonesia, termasuk pariwisata berawal juga ke mahasiswa dan dosen-dosen yang ada di sana. Jadi selain ngenalin batik, itu aku juga ada nunjukin, ngajarin gitu mereka caranya nyanting batik itu gimana gitu. Aku bawa perlengkapannya lengkap pokoknya dari Indonesia waktu itu. Seru banget sih. Nah, yang asiknya lagi nih, Eropa itu kan negara-negaranya pada deket-deket ya. Jadi kayak kalau mau main ke beda negara itu kayak keluar kota aja gitu kalau di Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau kita nih orang Berau ya, kalau liburan kemana sih biasanya keluar kota yang deket, yang masih satu pulau gitu. Ke Samarinda ya pasti yang paling umum, ke Tarakan atau mungkin ke Banjarmasin. Nah, kalau di sana dengan jarak yang sama itu kita bisa ke Perancis, ke Jerman, ke Swiss, ke Belanda, Spanyol dan lain sebagainya. Bisa mengeksplor dunia itu seru banget sih. Belajar memahami culture yang ada di sana dan segala macamnya. Dan yang pasti semakin membuka wawasan kita juga. 6 bulan di Eropa adalah 6 bulan yang takkan terlupakan seumur hidupku. Tapi nggak cuma enaknya aja ya, banyak juga susah atau struggle-nya gitu selama di sana. Tapi ya udah nggak apa-apa. Disitulah prosesnya. Jadi pesan untuk kalian adik-adik, nanti ketika kalian udah masuk ke dunia perkuliahan nih, nggak apa-apa ya kalau kalian mau fokus di akademiknya, di pelajarannya aja gitu. Tapi di sini aku cuma mau memberikan gambaran kalau ya nanti sebenarnya di kuliah itu banyak kesempatan-kesempatan, peluang untuk kalian itu bisa berkembang, eksplor diri gitu. Kayak misalnya ikut lomba-lomba atau kompetisi gitu kan. Bisa join organisasi, bisa ikut pertukaran pelajar, dan masih banyak lagi yang lain yang nggak cuma itu aja. Cuman kan di sini aku sharingnya based on my experience gitu. Nah, pesan dari aku, jangan pernah takut punya mimpi yang tinggi ya. Coba explore dari sekarang. Kalian itu tertariknya kemana? Supaya kalian nanti bisa lebih terarah. Terus jangan lupa juga untuk selalu mengambil kesempatan yang ada. Pokoknya jangan takut untuk mencoba hal baru, ya coba-coba aja gitu. Kita masih muda, kita coba semuanya. Kalaupun nanti gagal ya nggak apa-apa, itu hal normal. Berarti kita perlu belajar lagi gitu. Dan yang terakhir penting banget, dream big or you'll never go anywhere. Bermimpilah yang tinggi atau kamu nggak bakal kemana-mana. Tapi jangan lupa juga, makin tinggi mimpinya, artinya effortnya juga makin besar. Jadi harus diimbangin juga usahanya lebih keras lagi.
I think that's all from me. Kalau misal mau ngobrol atau nanya-nanya seputar kuliah mungkin atau apapun di luar sesi seminar ini, nanti bisa follow Instagramku @simasalsa, DM aja, oke? Thank you. Aku kembalikan Terima ke kasih Kakak, luar biasa. Dan hari ini kita banyak sekali pencerahan ya, terutama untuk para pelajar yang hari ini masih menabung di sekolah, baik secara akademik maupun prestasi-prestasi lainnya. Dan akan mewujudkan itu menuju perguruan tinggi setelah orang-orang dari Bro yang sudah keren di kampus yang bergengsi ya, seperti itu. Terima kasih Kakak Sima Sarlisa Sabila, sehat selalu dan terima kasih sudah berbagi. Baiklah hadirin yang berbahagia,